Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Edutania. Kali ini kakak akan bercerita sebuah dongeng tentang Hans dan Gretel. Ayo kita simak bersama-sama. Pada zaman dahulu, di sebuah desa, ada sebuah keluarga penebang kayu yang amat miskin. Mereka mempunyai 2 orang anak yang manis. Namanya Hans dan Gretel. Siapa namanya? Hans dan Gretel. Pada suatu hari, ibu mereka yang baik meninggal dunia. Karena mereka setiap hari bersedih, maka ayah mereka menikah lagi. Tentu untuk mendapatkan ibu yang baru untuk Hans dan Gretel. Ternyata ibu baru ini memperkerjakan mereka berdua dari pagi hingga petang dan hanya memberi sedikit makanan. Pada suatu hari di musim kemarau, sekarang kita tak punya makanan apa-apa. Besok pagi bawalah anak-anak ke hutan dan tinggalkan mereka di sana, kata ibu. Ayah terkejut mendengarnya. Bicara apa kau? Kalau kita lakukan itu, anak-anak akan mati. Bodoh kau. Kalau kita tak melakukannya, maka kita semualah yang akan mati, sanggah sang ibu tiri. Hans dan Gretel yang ada di kamar sebelah mendengarkan percakapan itu. Mereka sangat ketakutan. Gretel pun mulai menangis. Kak Hans, aku takut. Karena didesak terus oleh istrinya, akhirnya ayah tak bisa berbuat apa-apa. Kak, besok kita akan mati di dalam hutan ya kak. Shh, aku punya ide bagus. Kamu tak perlu khawatir. Dengan diam-diam, Hans keluar rumah lalu mengumpulkan batu-batu kecil yang bersinar jika terkena cahaya bulan. Esok paginya, ayo cepat, kita mencari kayu di hutan, teriak ibunya membangunkan Hans dan Gretel. Ia memberi mereka sepotong roti, lalu cepat-cepat semuanya berangkat menuju ke tengah hutan. Hans berjalan sambil menjatuhkan batu kecil yang sudah diambilnya kemarin malam. Pluk, 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 pluk. Batu kecil mulai dijatuhkan. Ayah mulai bertanya curiga. Mengapa kau berjalan sambil menoleh ke belakang? Di atas atap rumah ada seekor kucing yang melepas kepergian kita, jawab Hans berbohong. Akhirnya mereka tiba di tengah hutan. Kami akan pergi menebang kayu. Kalian tunggulah di sini, bermain-main saja. Setelah berkata demikian, ayah dan ibunya pergi lebih jauh ke dalam hutan. Hans amat gembira karena telah menemukan seekor kumbang, dan Gretel pun senang membuat kalung dari bunga. Seperti dalam mimpi, mereka berdua bermain dengan dikelilingi oleh bajing, kelinci, dan burung-burung kecil. Akhirnya matahari mulai tenggelam dan sekeliling mereka mulai gelap gulita. Dari jauh terdengar desir angin menghampiri mereka. Karena takutnya, Gretel menangis terseduh-seduh. Hans berkata menenangkannya,
Gretel, jangan menangis. Sebentar lagi bulan akan muncul. Pada saat itulah kita bisa pulang dengan selamat sampai di rumah. Malam itu dari sela-sela pohon bersinarlah cahaya bulan yang terang. Nah Gretel, ayo kita pulang. Hans menarik tangan Gretel dan menyusuri jalan setapak di hutan tanpa ragu-ragu. Kak, kok bisa berjalan tanpa bingung di hutan yang gelap begini ya? Oh, gini. Batu kecil yang kujatuhkan ketika kita datang tadi bersinar karena pancaran sinar bulan. Dan itu akan menolong kita kembali pulang ke rumah. Akhirnya sampailah mereka berdua di rumah. Bagaimana mereka bisa pulang? Pikir ibu tiri. Dan ketika ia membuka pintu, ia melihat batu kecil putih yang bersinar bertebaran. Malam itu, agar mereka berdua tak bisa keluar untuk mengumpulkan batu-batu kecil putih, ibu mengunci pintu. Kak, kita bagaimana? Tanya Gretel. Tenanglah, Tuhan pasti melindungi kita. Setelah berdoa, mereka berdua tidur. Keesokan harinya, ibu membangunkan mereka berdua dan seperti kemarin mereka pergi ke dalam hutan. Ya, apa boleh buat? Hans mencuil-cuil potongan rotinya dan menjatuhkannya di jalan sambil berjalan. Tetapi jejak yang sudah susah payah ditinggalkannya malah dimakan oleh burung-burung kecil. Begitu tiba di dalam hutan, ayah dan ibunya lagi-lagi meninggalkan mereka berdua di dalam hutan. Mereka pun berdua bermain-main bersama binatang-binatang di dalam hutan. Kalau bulan muncul, kita akan mencari jejak yang kita tinggalkan, lalu pulang ke rumah. Akhirnya malam pun tiba. Mereka berdua dengan cermat mencari potongan-potongan roti untuk jalan pulang ke rumah. Tetapi mereka tak menemukannya di mana-mana. Kak, apa yang terjadi? Mana potongan-potongan roti itu? Teriak Gretel cemas. Mungkin sudah dimakan oleh burung-burung kecil. Kalau begitu, kita tak bisa pulang ke rumah. Di dalam hutan, bergema suara lolongan keras. Au, au. Mereka berdua amat ketakutan. Kak, aku takut. Kita akan mati. Suara apa itu? Aku takut sekali. Gretel mulai menangis. Jangan khawatir Gretel. Ibu yang ada di surga pasti menolong kita. Aku pun sudah memohon kepadanya. Akhirnya mereka lelah dan tertidur di bawah pohon. Titit, titit, titit. Mereka terbangun oleh suara kicau burung-burung kecil. Hans membangunkan Gretel. Bangunlah. Ada bau lezat sekali. Ayo bangun. Mereka berdua berlari ke arah datangnya bau lezat tersebut. Wah, itu rumah kue. Atapnya terbuat dari kue tart. Pintunya dari coklat.
Dindingnya biskuit yang renyah dan kelihatannya enak sekali. Begitulah teriak Hans kegirangan. Wah, seperti mimpi ya kak, teriak Gretel gembira. Aku ingin makan yang coklat, kata Hans. Kakak, roti ini juga enak. Aku belum pernah makan roti yang seempuk ini, timpal Gretel. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara keras yang bergetar. Siapa itu? Berani memakan rumah kueku yang berharga. Tiba-tiba muncullah seorang nenek sihir yang menyeramkan dan bermata merah. Lalu ia menangkap mereka berdua. Anak-anak yang lezat. Sebagai hukuman karena telah memakan rumput kueku, aku akan makan kalian. Lalu diseretnya Hans untuk dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu ia berkata pada Gretel, mula-mula aku akan menggemukkan anak laki-laki itu, lalu memakannya. Kau buat makanan yang enak ya, biar makannya banyak. Nenek sihir itu sudah tua sekali dan matanya mulai rabun. Pada saat itu Hans dan Gretel saling berpegangan tangan dan memberi semangat. Gretel, tabahlah. Ibu yang ada di surga pasti melindungi kita. Kedua anak tersebut sangat meyakini hal itu. Sebentar lagi kau akan kumakan. Sudah seberapa gemuk kau sekarang? Coba-coba ulurkan tanganmu. Pasti akan menyenangkan sekali menyantapmu. Hans mengulurkan tulang sisa makanannya kepada nenek sihir yang rabun. Ya ampun, sedikit pun kau tak bertambah gemuk. Karena tak bisa berbuat apa-apa, lalu ia bermaksud untuk memakan Gretel. Gretel, bakarkan aku roti. Sementara Gretel menyalakan api di tungku, si nenek bermaksud mendorongnya ke nyala api itu. Tapi untunglah Gretel mengetahui hal itu. Lalu Gretel pura-pura pergi ke depan tungku. Nek, tutup tungku ini tak bisa dibuka. Nenek sihir tak menyadari kalau Gretel berbohong. Dan ia mencoba untuk membuka tutup tungku. Pada saat itu, Gretel mendorongnya ke tungku. Tolong, tolong, teriaknya. Tapi Gretel cepat-cepat menutup pintu tungku. Lalu ia membuka kunci penjara menolong kakaknya, Hans. Kak, aku takut sekali. Aku takut sekali. Gretel, kamu itu berhasil. Kita telah dilindungi oleh ibu di surga. Mereka berdua berpelukan bahagia. Dan secara tak sengaja mereka menemukan banyak sekali harta karun. Setelah itu mereka cepat-cepat lari dari rumah kue. Tapi jalan itu terpotong oleh sungai besar yang arusnya deras sekali. Ketika mereka berdua sedang bingung untuk menyeberangi sungai tersebut, tiba-tiba ada suara. Ayo, naiki aku. Entah dari mana datangnya seekor angsa cantik yang tiba-tiba menghampiri mereka. Ia mengantarkan Hans dan Gretel satu persatu ke seberang sisi sungai lainnya. Angsa itu menunjukkan jalan bagi mereka berdua dari atas langit. Akhirnya mereka sampai ke batas hutan. Sebenarnya angsa itu adalah ibu mereka yang sudah meninggal.
Ia rela berkorban menjelma menjadi angsa dan menolong anak-anaknya. Begitu angsa menghilang, datanglah ayah mereka yang sangat cemas. Maafkan ayah, maafkan Hans dan Gretel. Ayah tak akan membiarkan kalian pergi lagi. Ayah sungguh sangat menyesal telah berbuat jahat kepada kalian. Begitulah penyesalan dari ayah Hans dan Gretel. Ternyata ibu tiri yang jahat itu telah meninggal dunia karena sakit. Mulai saat itu, ayah, Hans, dan Gretel bertiga hidup bahagia selamanya.